Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita. Nah, materi kita yang kita akan bahas pada kesempatan ini yakni tentang bangun ruang. Nah, yang pertama prisma, yang kedua tabung, dan yang ketiga limas. Nah, jadi yang kita akan bahas pada kesempatan ini ada sekitar 3 materi yang akan kita pelajari. Baik, seperti apa membangun ruang tersebut? Jadi kita mulai dari satu persatu. Yang pertama adik-adik adalah prisma. Nah, untuk prisma ini adik-adik yang saya bahas adalah prisma segitiga. Ya. Untuk prisma itu berbagai macam atau banyak jenisnya. Ya, bukan hanya satu tetapi banyak. Nah, tergantung dari adik-adik alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka namanya ini adalah prisma segitiga. Kemudian alasnya berbentuk segi empat, ya, maka disebut prisma segi empat. Atau alasnya berbentuk segi lima, maka disebut prisma segi lima. Namun yang saya bahas pada kesempatan ini adalah prisma segitiga. Nah, untuk prisma segitiga adik-adik, penjelasannya itu sama dengan prisma segi yang lain, ya. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan yang pertama, titik sudut. Nah, titik sudut ini ya, yang saya sudah kasih bulat yang ini. Nah, untuk prisma segitiga, titik sudutnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, jadi tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi titik sudutnya untuk prisma segitiga ini ada 6. Nah, kemudian yang kedua, sisi atas. Sisi atas yang ini ya. Jadi perlu saya sampaikan kalau sisi adik-adik ya, kalau sisi ini itu ibaratkan dalam rumah itu adalah dindingnya. Ya, dindingnya. Itu sisi. Nah, ini sisi atas. Ya. Oke. Nah, kemudian ini sisi terhitung ada berapa sisi atasnya? Ada 1 ya, ini. Kemudian yang kedua, sisi tegak. Nah, sisi tegaknya ini adik-adik istilahnya dindingnya. Nah, dinding samping kiri kanannya. Jadi ada berapa sisi tegaknya? Jadi yang ini namanya sisi tegak. Ini. Yang ini atau sisinya. Ini saya tulis 1. Nah, di sini lagi ini ya. Yang ini atau yang ininya ya, 2. Kemudian yang di depannya ini ya, di depannya yang ini. Nah, 3. Jadi untuk sisi tegaknya itu adik-adik berjumlah 3. Bisa ya? Nah, memang kalau dalam seperti ini untuk bagian depannya itu mungkin adik-adik agak merasa bingung untuk melihatnya. Nanti dia akan terbaca di jaring-jaringnya nanti ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini saya jelaskan berapa sisi tegaknya. Jadi untuk sisi tegaknya adik-adik untuk prismanya itu ada 3. Ya, atau sisi tegak itu yang berdirinya, yang ini. Ya, atau dindingnya. Gitu. Kemudian rusuknya adik-adik. Nah, untuk rusuknya ini yang ini ya, yang ini. Ya, ini, yang ini atau istilahnya tulang-tulangnya ya, atau garisnya. Kalau kita hitung ada berapa? Ya, kita hitung di sini 1, 2, 3, kemudian di bawah lagi 4, 5, 6, ini 7, 8, 9. Jadi rusuknya ada 9. Gitu ya. Kemudian yang ke seterusnya, nah bagian bawah ini disebut alas ya, alasnya. Nah, terhitung ada berapa? Ada 1 juga alasnya ya. Nah, ada 1 ini. Sisi alas ada 1. Jadi sisi alas dengan sisi atas itu adik-adik sama dia ya besarnya. Kemudian yang selanjutnya ya yang ini disebut tinggi prisma. Atau biasa kita singkat dengan T. Ya. Jadi ini tinggi prisma, ini juga bisa tinggi prisma, dan yang di sini juga disebut tinggi prismanya ini. Ya. Oke.
Nah, keseluruhan ini adik-adik, keseluruhan ini jumlah sisi prisma untuk prisma segitiga, sisinya berjumlah ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5 adik-adik. Nah, oke, dari mana itu 5? Nah, perhatikan adik-adik. Nah, sisi atasnya ini kan terhitung 1. Kemudian sisi tegaknya ada 3. Kemudian sisi alasnya ada 1. Jadi kalau kita hitung keseluruhan ini 1, 3, 1. Jadi kalau kita jumlahkan ada 5. Ya, atau kalau kita hitung ini 1, di bawah 2, ini 3, 4, di depan ini 5. Bisa ya? Jadi ini yang saya perlu sampaikan terkait tentang prisma. Salah satunya prisma segitiga. Adapun prisma segi 4, prisma segi 5 sama saja ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Bisa ya adik-adik? Oke. Selanjutnya, nah untuk prisma segitiga, ya, kalau kita melihat jaring-jaringnya, nah jaring-jaringnya itu ibaratkan kalau kita sudah belah, nah dia bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Seperti ini jaring-jaringnya. Prisma segitiga. Jadi ini alasnya, bawah, ini bagian atas sisi atasnya, ini bawah sisi alas. Jadi kalau kita hitung ada berapa semua sisinya, nah ini kalau di jaring-jaring itu kentara sekali. Ya ini yang saya sampaikan tadi sisi tegaknya ini ada 3. Ini 1, 2, 3 ya. Ini 4, jadi ada 5. Ada 5 sisinya. Ya, untuk prisma segitiga. Ya. Jadi ini kentara jika kita sudah masuk ke jaring-jaring prisma segitiga itu. Oke, bisa ya? Jadi yang perlu saya sampaikan adik-adik bahwa untuk prisma segitiga itu jumlah sisinya ada 5. Ya, perlu. Kemudian yang ini juga disebut tingginya. Tinggi prisma ya. Oke, bisa ya? Nah, kalau bingung nanti adik-adik ditonton terus materinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabung. Nah, untuk tabung adik-adik, nah, tabung ini saya rasa adik-adik sudah sering mendengar nama tabung. Ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tabung itu biasanya drum, apalagi biasanya minuman ya, minuman kaleng, nah itu berbentuk tabung. Nah, yang ingin saya jelaskan ini adik-adik adalah bagian-bagian tabung. Yang pertama, bagian atasnya, nah itu disebut sisi atas. Ya, ini saya sudah berikan keterangan. Kemudian bagian bawahnya itu sisi alas. Ya. Bisa ya? Nah, yang bagian tengahnya itu disebut sisi tegaknya atau selimut tabung ya, yang ini. Yang ini. Nah, selimut tabung atau sisi tegaknya itu dia kalau kita buka atau kalau kita melihat jaring-jaring tabung dia akan berbentuk persegi panjang. Ya, namun nanti sebentar kita akan cek bagaimana jaring-jaring tabung tersebut. Nah, pertama yang saya ingin sampaikan sisi atas. Nah, sisi atas yang ini, kemudian rusuknya adik-adik. Rusuknya, nah, untuk tabung rusuknya itu hanya 2. Jadi saya ingatkan, untuk tabung rusuknya itu hanya 2. Yang mana? Yang ini. Rusuknya itu berbentuk lengkungan. Ini terhitung 1. Kemudian bagian bawah ini terhitung 2. Ya. Sehingga untuk rusuk tabung itu ada 2. Kemudian sisinya, nah, sisinya ada 3. Yang mana? Nah, bagian atas itu 1 ya. Bagian bawah 2, ini sisi alas ya. Kemudian yang ketiga ini selimutnya atau sisi tegaknya. Sehingga jumlah sisi pada tabung itu ada 3 buah. Ya. Bisa ya? Selanjutnya. Nah, berapa titik sudutnya? Nah, untuk di tabung ini adik-adik, titik sudutnya tidak ada. Atau 0. Jadi saya ulangi, jumlah titik sudut pada tabung itu tidak ada, ya, atau 0. Bisa ya? Oke, perlu diingat.
Nah, kemudian, nah ini jaring-jaring tabung adik-adik. Untuk jaring-jaring tabung, ya ini sudah saya sampaikan bahwa kalau tabung itu kalau kita belah, model jaring-jaringnya itu seperti ini. Nah, ini sisi atas, atau kalau kita buka ya, ini sisi atas, ini sisi bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi selimutnya. Dia berbentuk persegi panjang atau sisi tegaknya. Kalau kita buka ya, ini. Istilahnya kulitnya ya, gitu. Jadi ini sisi tegaknya atau selimut tabung. Jadi kalau kita hitung sisinya, nah ini 1, 2, 3. Jadi jumlah sisinya untuk tabung ada 3. Jadi ini tingginya, tinggi tabung. Ya, ini tinggi tabung. Bisa ya? Oke, kita kembali ulang. Jadi yang ini disebut tinggi tabung adik-adik, yang ini. Nah, saya ulang lagi untuk tabung adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui yang pertama jumlah sisi tabung. Jumlah sisi tabung itu ada 3. Ya, yang mana? Yang ini 1, 2, dan 3. Yang kedua rusuknya. Rusuknya ada 2. Yang mana? Yang ini garis lengkungan 1, ini 2. Yang ketiga, titik sudutnya adalah 0 atau tidak ada. Bisa ya? Oke. Insya Allah bisa diingat. Selanjutnya kita masuk materi limas. Nah, untuk limas adik-adik dia sama seperti prisma tadi. Nah, limas ini banyak bentuknya. Nah, jadi cuma yang di sini yang saya jelaskan salah satu saja. Nah, untuk limas, penamaan limas itu tergantung dari bentuk alasnya. Nah, ini alasnya berbentuk segi 4 ya. Maka yang ini disebut limas segi 4. Sama juga dengan prisma tadi. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi 4, maka prisma segi 4. Nah, kalau limas, begitu juga. Penamaannya sesuai dengan alasnya. Kalau alasnya segi 4, maka disebut limas segi 4. Bisa ya? Kalau alasnya berbentuk segi 5, atau sisinya ada 5, maka disebut limas segi 5. Dan seterusnya. Bisa ya? Nah, perlu saya sampaikan adik-adik bahwa yang adik-adik perlu ketahui pertama ya sama dengan yang tadi titik sudutnya. Untuk titik sudutnya yang ini ya, yang saya sudah bulat-bulatkan ya. Ini. Jumlah titik sudut pada limas segi 4 yang ini yang kita bahas ada berapa adik-adik? Nah, jadi kita hitung ada berapa? Ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Jadi jumlah titik sudutnya ada 5. Bisa ya? Oke. Kemudian rusuknya. Nah, rusuknya berapa rusuknya? Nah, untuk rusuknya adik-adik, ya tinggal kita hitung dari sini saja. 1, 2, ini lagi ini 3, kemudian ini 4 ya, bawah 5, ini 6, 7, 8. Sehingga rusuk pada limas segi 4 ini ada 8. Bisa ya? Oke, bisa adik-adik? Oke. Nah, kemudian sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu yang ini adik-adik. Ya, berbentuk segitiga ini. Nih, yang ini. Di depan, yang ini. Ya. Di samping kanan, yang ini. Ya. Di belakang, yang ini. Kemudian samping kiri yang ini. Ya. Jadi jumlah sisi tegaknya itu ada 4 adik-adik. Jumlah sisi tegaknya. Ya. Nah, lihat dari gambar ini mungkin adik-adik masih bingung, tapi nanti bisa kita cek nanti di jaring-jaring limas. Ada berapa sisi tegaknya. Jadi ini yang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga ya. Kalau kita hitung ada 4. Jadi ini 1, ini di sini 2, ya, bagian sini 3, kemudian di depan sekali di sini ada 4. Ya. Bisa ya? Kemudian sisi alas. Nah, sisi alas ini jumlahnya ada 1. Yang mana alasnya? Yang ini.
bagian bawah. Dia alasnya berbentuk segi 4. Ya. Bisa ya? Sehingga kalau kita hitung keseluruhan sisi dari 5 segi 4 ini jumlahnya ada berapa? Nah, jadi jumlah sisinya secara keseluruhan ada 5. Ya. Jadi sisi tegaknya ini kita hitung ada 4, kemudian sisi alasnya 1, jadi kalau kita jumlahkan menjadi 5. Sehingga sisi pada 5 segi 4 ini ya, yang kita bahas ini adalah berjumlah 5 buah ya. Oke, bisa? Nah, selanjutnya tinggi. Nah, tingginya ini adik-adik ini. Ini garis putus-putusnya ini sampai ke di sini. Nah, itu disebut tinggi limas yang ini. Atau biasa disingkat juga dengan T. Oke? Bisa ya? Oke. Tolong diperhatikan adik-adik ini karena ini penting sekali. Nah, selanjutnya, nah jaring-jaring limas. Nah, jaring-jaring limas, nah ini yang 5 segi 4 tadi ini, kalau kita belah, kalau kita buka, dia bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Ya, jaring-jaringnya seperti ini adik-adik. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, sisi tegaknya. Ini. Ini yang kita sudah buka ya, dalam bentuk jaring-jaring limas. Sisi tegaknya berbentuk segi 3. Jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, ini ya. 3, ini 4. Sehingga sisi tegaknya itu berjumlah 4. Ya. Kemudian sisi alasnya ada 1. Mana? Ini berbentuk persegi ya, untuk segi 4. Jadi kita hitung semua ada 5. Sehingga jumlah sisi limas adalah ada 5. Bisa ya? Nah, oke. Bisa adik-adik ya? Oke. Jadi kalau masih bingung lagi, nanti adik-adik tonton berulang materinya. Insya Allah adik-adik bisa paham. Oke. Baik, saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini tugas yang ketiga adik-adik materi kita. Nah, yang pertama, yang ini ya, perhatikan gambar berikut. Yang ini adalah prisma. Nah, prismanya ini alasnya berbentuk apa dia? Ya, ada berapa sisinya ini? Alasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini alasnya. Maka itulah nama bangunnya. Ya, prisma segi berapa dia? Oke, bisa ya? Kemudian berapa jumlah titik sudutnya? Nah, titik sudutnya yang ini ya. Pertemuan garisnya itu. Nanti dihitung. Mudah sekali ini. Saya yakin adik-adik bisa. Selanjutnya berapa jumlah sisi tegaknya? Nah, sisi tegaknya ini, dinding-dindingnya ini. Yang saya sudah jelaskan tadi. Ada berapa? Kemudian jumlah rusuknya ada berapa? Nah, ini rusuk, tulang-tulangnya. Dihitung semua. Oke, bisa ya? Kemudian yang bagian yang kedua ini tabung. Nah, ada berapa sisinya? Ya, berapa sisinya pada tabung? Yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berapa jumlah titik sudut pada tabung? Oke? Nah, selanjutnya yang ini limas. Nah, limas ini sisinya ada berapa? Segi berapa dia? Nah, itu nama limasnya. Bisa ya? Kemudian berapa banyak titik pada titik sudutnya? Ya, tinggal dihitung. Pertemuannya ada berapa titik sudutnya ya. Kemudian sisi tegaknya. Nah, tadi seperti pembahasannya saya sudah bahas juga. Dihitung ya. Kemudian berapa jumlah rusuknya. Oke? Bisa ya, adik-adik? Oke, jangan lupa ditulis di buku catatan adik-adik ini. Kemudian hasilnya difotokan ke saya. Jangan lupa ditulis ya. Jangan lupa ditulis, jangan hanya jawaban saja, semua ditulis. Karena saya ingin melihat gambarnya dari adik-adik. Gambarnya dari adik-adik. Setelah ditulis, ya, kemudian dijawab, kemudian dikirim melalui WhatsApp. Ya. Bisa ya? Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.